Alhamdulillah saya senang diundang ke masjid ini, bertambah saudara-saudara saya yang ada di jamaah masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan ini saya mengharapkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara karena Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bertemunya kita adalah karena ilmu, bukan karena hal-hal yang lain, bukan karena duniawi, tidak. Tapi kita bertemu di rumah Allah dalam tujuan yang Allah perintahkan, yaitu untuk mendakwahkan ilmu. Maka sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu fikih ibadah. Kalau fikih ibadah ini pembahasannya cukup panjang. Saya tidak tahu di waktu yang lain apakah memang sudah berjalan. Mudah-mudahan iya sudah berjalan. Ini sebagai bahan ulangan saja. Dalam kita beragama ini Bapak Ibu, minimal ada 3 ilmu yang harus dan wajib kita pelajari. Ini wajib hukumnya. Fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kita tidak ikut, ada yang mewakili, maka kita sudah tidak berdosa. Seperti ada orang meninggal, apa hukum mensalatkan mayat tersebut? Hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun yang mensalatkan, maka semua kita menanggung dosa. Tapi kalau ada satu orang yang mensalatkan, maka yang lain terlepas daripada dosa. Itu fardu kifayah. Tapi kalau 3 ilmu ini hukumnya fardu ain. Fardu ain itu adalah hukum yang dibebankan kepada individu, kepada perorangan. Apabila kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Apa yang pertama? Pertama, ilmu fikih. Inilah yang dikasih tema. Ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu ilmu yang membahas tentang tata cara pelaksanaan berbagai macam ibadah. Misalnya, bagaimana kita berhadapan dengan najis. Najis kan ada najis yang ringan, mukhaffafah. Ada najis yang mutawassithah, yang pertengahan. Ada najis yang mughalladhah, yang berat. Itu bagaimana cara kita mengatasinya. Lalu hadas, ada berapa? Hadas besar, hadas kecil. Bagaimana caranya? Sudah selesai dari itu, lalu masuk dalam bab taharah. Bagaimana kita cara berwudu? Bukan hanya sekedar datang ke kamar mandi berwudu, lalu apakah sudah sah? Belum tentu. Banyak kita lihat orang-orang yang berwudu tapi tidak sesuai dengan tuntunan panduan ilmu. Muka yang dia cuci itu tidak sampai kepada batasan yang diwajibkan. Mencuci tangan pun demikian. Akhirnya itulah yang disebutkan sama Ibnu Ruslan, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya ditolak, tidak diterima. Tidak sesuai dengan ilmu. Lalu masuk kita kepada sholat. Apakah orang yang sudah sholat itu sudah sah sesuai dengan syariat? Belum tentu. Nutup auratnya gimana? Ada juga kita tengok kan di tempat-tempat sholat, orang rajin ke masjid berjamaah, tapi pakaiannya pendek. Sehingga waktu dia sujud, ini baju dari belakangnya naik. Sehingga dari belakang nampak itu aurat yang seharusnya nggak boleh kelihatan. Celananya turun ke bawah, bajunya naik ke atas, nampaklah kulitnya itu. Kan tidak sah, batal sholatnya itu. Dan juga banyak sekali hal-hal yang lain. Rukun-rukunnya, belum lagi bacaannya. Kemudian selesai dengan masalah sholat, masalah yang lain lagi, masalah zakat, masalah puasa, dan banyak sekali. Ini kitab yang saya bawa ini.
Ini hanya salah satu kitab yang ditulis oleh para ulama yang isinya ini masalah fikih semua. Masalah fikih semua. Jadi nggak mungkin kita mau menyebutkan semuanya. Cuman dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kita semua agar lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk kita belajar ilmu di tempat manapun dan kapanpun. Tentu di tempat yang seperti ini dan waktu yang sesingkat ini nggak mungkin kita bisa menyebutkan semuanya. Itu yang pertama, ilmu fikih. Ilmu yang membahas tentang tata cara agar sah ibadah kita. Kemudian yang kedua, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu agar kita mengenal Allah yang kita sembah. Siapa Allah kita? Bagaimana dia? Dan sebagainya. Karena kita sholat itu nyembah Allah. Lalu Allah itu bagaimana? Apa dalilnya Allah itu ada? Allah itu di mana? Kan begitu. Ada juga yang bilang Allah di langit, di aras, dan di mana-mana. Ini kan permasalahan yang harus kita belajar. Maka ilmu tauhid atau ilmu tentang mengenal Allah ini pun ilmu yang hukum kita mempelajarinya adalah fardu ain. Yang ketiga, ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Bagaimana kita dalam hidup ini bisa berakhlak dan akhlak yang baik. Seperti akhlak yang terpuji itu apa? Kita berbaik sangka sama orang. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh kikir, ya, tidak boleh mengadu domba orang lain, tidak boleh tamak loba, tidak boleh cinta dunia dan sebagainya, tidak boleh ria, harus ikhlas dan sebagainya. Ini disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, atau juga ada yang menyebutkan tazkiyatun nafsi, ya. Yang ini wajib kita mempelajarinya. Jadi tiga ilmu ini hukumnya wajib kita pelajari. Sehingga ada sebagian ulama membandingkan tiga ilmu ini ibarat tanah, tanaman, dan pagar. Ini tiga-tiganya ini harus ada. Tanah, itu apa maknanya? Itu ilmu tauhid, fondasi dasar. Maka kita itu wajib punya tanah kalau mau bercocok tanam. Harus ada tanah yang bagus. Maka harus ada akidah yang benar, bukan akidah yang salah. Setelah akidahnya ada, setelah tanahnya ada, apa berikutnya? Jangan kosong tanah itu. Harus ada tanaman di dalamnya. Itulah tanaman itu disebutkan dengan ilmu fikih. Apa itu maknanya? Dalam tanah itu ada sholatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ya, ada umrahnya, hajinya, sedekahnya, wakafnya, dan sebagainya. Banyak yang bisa kita bercocok tanam di atas tanah itu. Tauhid sebagai tanah, tanaman itu adalah ilmu fikih. Setelah ada tanah yang bagus, yang subur, tanamannya banyak dan bagus, apa berikutnya? Perlu pagar supaya selamat. Apa makna itu pagar? Itulah ilmu tasawuf. Supaya ibadah yang kita lakukan tidak hilang pahalanya. Ada juga orang beribadah rajin, tapi pahalanya hilang. Kenapa? Ria. Maka orang yang udah punya tanah, udah bercocok tanam, nggak punya pagar, sayang juga. Nanti tanamannya hilang, dimakan sama binatang. Maka tiga ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, ini ibarat tanah, tanaman, dan pagar. Tiga-tiganya ini mesti ada. Bagaimana caranya? Wajib kita mempelajarinya. Maka harus banyak kita luangkan waktu, Bapak Ibu, untuk kita hadir ke majelis-majelis ilmu yang mengkaji masalah ini.
Harus banyak kita hadir. Karena ilmu itu sangat luas. Luas lautan masih ada tepinya, tapi luas ilmu tidak ada tepinya. Lalu ilmu yang segitu luasnya, masa kita hanya mencukupkan seminggu sekali? Itu pun hanya 30 menit. Kan nggak masuk akal. Lihatlah bagaimana orang-orang dulu menghabiskan waktunya untuk ilmu. Bahkan ada ulama-ulama yang memang nggak sempat mereka kawin karena sibuk dengan ilmu. Dan memang Allah memposisikan ilmu itu mulia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bukan beriman saja, dan orang yang memiliki ilmu. Ini yang Allah angkat. Bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang tinggi jabatannya, tidak. Yang jelas-jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran yang kita bacakan, kalam Allah yang mulia. Di situ Allah sebutkan yang mulia itu siapa? Orang yang punya ilmu, yang dengan ilmunya dia mengamalkan, bukan hanya sekedar punya ilmu. Maka oleh sebab itu, silahkan kita punya aktivitas yang lain di dunia ini. Ya tidak mungkin pula kita nggak bekerja kan? Harus ada. Tetapi kalau yang urusan yang lain saja itu kita memberikan waktu, kuota waktu yang banyak. Kenapa untuk ilmu kita berikan waktunya sedikit? Ini letak kesalahan kita hari ini. Harusnya ilmu yang memang ini paling penting, Allah yang menyebutkan ini paling penting, masa waktu kita ini sedikit, macam nggak penting. Padahal Nabi sudah menyebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, kata Nabi, itu fardu. Fardu apa? Fardu ain terhadap mukmin yang laki-laki dan yang perempuan. Allah menyebutkan, Nabi sebutkan, apa kurang alasan lagi untuk kita belajar ilmu? Jadi hari ini kita melihat banyak orang-orang menganggap ilmu ini macam kurang penting. Lebih penting urusan duit, urusan dunia. Padahal di dunia hidupnya hanya sementara. Paling 50 tahun, 70 tahun, kan segitu. Habis itu udah sakit-sakitan. Udah mulailah kita sakit-sakitan. Itu sebenarnya sakit-sakitan itu sinyal bahwa kita tidak akan lama lagi, udah habis, tamat riwayat kita. Rata-rata kan begitu, jarang yang ada di atas 70. Maka setelah mati itu kemana? Nah itulah kekal selamanya di alam akhirat. Di saat itulah kita butuh ilmu, butuh ibadah yang sesuai dengan ilmu. Tapi hari ini kita banyak sibuk menghabiskan waktu dengan urusan-urusan yang tidak penting. Ini fakta hari ini kita melihat. Dan ini sudah mengenai siapa saja. Bahkan orang yang berilmu pun tidak luput daripada ini. Terlena dengan hal-hal yang tidak ada manfaat untuk dia setelah dia mati nanti. Maka oleh sebab itu, saya senang hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, berjumpa karena ilmu, ya, berpisah pun ya karena ilmu. Saya tidak melanjutkan lagi, ini hanya sedikit pengantar saja. Intinya fikih, ilmu yang wajib untuk kita pelajari, dan tidak cukup hanya dengan waktu kita seminggu sekali hanya mendengarkan ceramah. Harus betul-betul kita belajar. Misalnya dalam sholat Bapak Ibu, kita ada melakukan rukun qauli al-Fatihah. Apakah kita sudah pastikan Fatihah yang kita baca itu sudah benar? Kalau satu huruf saja salah, maka cedera rukun qauli. Cedera rukun qauli, tidak sah sholat. Misalnya contoh,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-ha kita baca al-ha. Ha kita rubah ke ha. Batal. Tak sah solatnya. Atau iyyaka iya ada tasydidnya. Kita enggak menyebutkan tasydidnya. Iyyaka na'budu, hilang tasydidnya. Enggak sah rukun qaulinya. Enggak sah rukun qauli, enggak sah solat. Capek kita solat, tapi tidak ada faedah. Maka oleh sebab itu kita harus kembali mengupgrade agar lebih serius lagi menggunakan waktu untuk kita mempelajari 3 ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Cari guru-guru kita yang berkompeten, yang memang menguasai ilmu, bukan hanya sekedar ceramah, ya, belajar, lalu kita beribadah sudah sesuai dengan panduan dan tatanan syariat. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanggapi, silahkan, atau mau ditanyakan masalah wudunya, kan, masalah sholatnya dan sebagainya. Baik, silahkan, mungkin ada yang, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, pertanyaannya yang cukup bagus. Yang pertama tadi masalah mengharapkan tadi di masjid-masjid imam juga bukan hanya sekedar jadi imam, tapi juga mengajarkan jamaah untuk bacaan, itu bagus. Tapi di sini saya lihat lebih bagus lagi, Pak imamnya juga ikut ngaji sama kita. Bahkan di tempat lain imamnya nggak ikut ngaji, pas ada pengajian nggak ikut, itu lebih masalah lagi. Jadi masalah di mana kita berniatnya itu waktu takbiratul ihram. Ini sama dengan pertanyaan yang kedua. Berniat waktu kita wudu, kan? Namanya niat itu muqtarinan bi fi'lih. Niat itu muqtarinan, muqtarin, mana muqtarin itu bersamaan, berbarengan. Walaupun waktu disebutkan itu karena dalam penyebutan ya harus diuraikan nomor 1, tetapi dalam penjelasannya niat itu dia muqtarinan bil fi'li, karena disebutkan dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Para ulama menyebutkan niat itu apa? Ternyata niat itu beda sama azam. Kalau niat itu muqtarin bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Kalau azam itu cita-cita. Apa beda niat dengan cita-cita? Kalau niat itu bersamaan dengan perbuatan, kalau cita-cita itu lebih dulu dia. Maka karena ini disyaratkan niat, maka dia bersamaan. Kapan? Dikala kita mengucapkan takbiratul ihram. Dikala kita membaca Allahu Akbar, waktu kita membaca Allahu Akbar lah kita menjatuhkan niat. Di mana niat itu tidak kurang daripada 3 aspek harus ada. Apa 3 itu? Qasad, ta'arat, ta'yin. Qasad, ta'arat, ta'yin. Apa itu qasad? Sengaja aku sholat. Itu qasad. Apa ta'arat? Fardunya. Harus kita niatkan sholat kita sholat fardu. Ta'yin mana? Waktu sholatnya. Maghribkah atau isyakah? Kalau kita 2 saja, nggak sah niatnya. Apa contoh? Dalam takbir kita niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Itu tak sah, nggak sempurna. Saya ulangi yang nggak sempurna. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Itu tidak sah. Kenapa tidak kita niatkan fardu? Karena kan maghrib itu kan ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka harus kita niatkan fardu juga. Maka harus ada 3. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Walaupun kita tidak membacakan dengan hati ya, bukan meniatkan dengan hati membaca sengaja aku sholat fardu, nggak begitu, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati kita ada terlintas mau mengerjakan sholat fardu maghrib dasar. Bukan artian harus kita membaca dalam hati waktu Allahu Akbar kita baca sengaja aku sholat fardu, nggak begitu. Ini kan hanya menjelaskan.
Saya jelaskan, maka harus begitu biar paham. Tapi dalam prakteknya tidak begitu. Ya, cukup dengan dalam hati kita terlintas kita mau sholat fardu maghrib, ikut imam, sudah. Adapun niat karena Allah Ta'ala, niat menghadap kiblat 3 rakaat, ini sunnah hukumnya. Kalau kita niatkan berpahala, tidak kita niatkan, sah juga sholat kita. Jadi niat berbarengan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Takbiratul ihram. Dan ini pertanyaan yang pertama ini juga berbareng sama dengan yang kedua. Waktu kita berwudu, maka niatnya waktu kita membasuh muka. Sunnah basuh muka dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini sunnah dari atas ke bawah dan kena sampai ke telinga. Sunnahnya sampai ke telinga kena semuanya, sampai ke dagu sunnah kena semuanya. Jangan depan doang, nggak sah. Harus kena batasan mukanya. Nah, atasnya di tempat tumbuh rambut harus basah semua, sampingnya sampai basah telinga, bawahnya kalau bisa sampai basah dagunya. Kalau yang punya jenggot yang tebal, sunat dimasukkan anak jarinya, sunat, tidak wajib. Tapi kalau jenggotnya tipis, wajib dikenakan airnya. Tapi jenggotnya tebal, nggak wajib dikenakan air, tapi sunnah. Bagaimana ukuran tebal atau tipis? Kalau kita duduk ngobrol, nampak kulit di bawah jenggot, itu tipis. Tapi kalau kita duduk ngobrol sama dia, kita tengok jenggotnya nggak nampak kulit di dalam jenggot, itu dianggap tebal. Kalau tebal mudah, artinya tidak diwajibkan harus kenakan air, tapi disunnahkan menyela-nyelakan tangan ke dalam. Kalau kita berwudu, sunnah masukkan begini. Kalau yang tebal, tapi kalau yang tipis wajib kenakan air. Karena saya tengok kawan-kawan kita, saudara kita kan banyak yang berjenggot kan. Kemudian masalah qada salat, ya, jadi sholat yang telah tinggal itu wajib hukumnya kita mengqada, wajib kita mengqada supaya kita lepas daripada dosa, ya, wajib kita mengqadanya. Tetapi ibu-ibu yang tinggal sholat karena halangan itu tidak wajib mengqada, karena akan memberatkan kaum hawa apabila sholat yang tertinggal karena halangan disuruh qada, begitu. Nah, silakan ada lagi atau sudah isya belum? Sengaja aku sholat wajib maghrib, ya dalam mazhab Syafi'i wajib sama fardu sama, boleh. Tapi dalam mazhab yang lain itu dibedakan wajib sama fardu, ya boleh. Ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya juga nampaknya itu, ya silakan. Apa? Tertib. Iya. Mengerjakannya tertib selain daripada niat. Selain daripada niat. Karena kalau niat dia muqtadi dan berbarengan. Selain niat itu tertib. Iya. Selain niat dia harus tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bukan menyindir siapa-siapa ya, tapi ini hanya maksud banyak tempat begitu. Bukan maksud ibu menyindir si A atau si B, tapi banyak tempat yang begitu. Orang yang dalam pengajian itu duduk atau tidur atau nggak mendengarkan, dia itu bagus daripada orang yang nggak datang ke masjid. Ya, tetapi nggak bagus. Karena kenapa? Dia melakukan hal-hal yang bukan pada tempatnya. Karena ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, mana yang afdal? Para ulama menyebutkan ibadah yang afdal itu yang sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Kalau kita datang tamu ke rumah, apa ibadah yang paling mulia? Memuliakan tamu, bukan sholat. Kalau sedang azan, apa ibadah yang paling mulia? Ya bersegera kepada sholat. Kalau negara sedang peperangan, apa ibadah yang paling mulia? Jihad, perang fisabilillah.
Kalau sedang kita belajar, apa yang paling mulia? Ya mendengarkan ilmu, bukan zikir. Zikir aja nggak dianjurkan kalau kita sedang belajar, karena nggak mungkin sedang dalam waktu yang sama itu masuk dua-duanya, nggak mungkin. Maka kalau sedang belajar ya belajar. Jadi zikir saja kurang tepat, apalagi ngobrol, tentu ini lebih nggak tepat lagi. Nah, maka para ulama seperti Abu Yazid Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, itu kalau ada murid beliau yang sedang belajar sama beliau, sedang belajar sibuk sama zikir, sama wirid, itu beliau tegur. Nggak betul itu. Nah, itu Bu. Tapi saya tengok semuanya ini fokus ya, fokus dengan mendengarkan kajian. Alhamdulillah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Salah satu waktu berwudu mencuci tangan, batasnya dari ujung jari sampai siku. Kalau enggak basah sampai ke siku, enggak sah wudunya. Maka bagaimanapun caranya harus dikenakan air. Kecuali orang yang sakit, misalnya ada perban, enggak bisa kena air. Gimana? Ini tayamum. Sebagai pengganti yang tidak bisa kena air, ini tayamum. Ya, adapun kalau tadi kasusnya karena bajunya kecil, ini gampang. Nah, ya, entah masuk ke kamar mandi, ya, berwudu dalam toilet supaya bisa dibuka bajunya, kan memungkinkan. Rata-rata masih kan ada toilet, jadi tidak boleh kita mencucinya separuh, karena tidak sah wudunya. Atau mau dibasahkan bajunya sekalian sedikit, nah, nanti kan kering lagi. Ini wajib dikenakan airnya. Kecuali orang yang nggak bisa karena ada sakit, maka ini untuk lokasi yang nggak bisa kena air, ini ditambah tayamum, bukan diganti ya, ditambah tayamum. Untuk ini aja, yang lain tayamum wudu seperti biasa. Lalu yang kedua tadi, masalah orang sholat hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini kalau kita nanti mempelajari rukun sholat, ini akan terjawab sendirinya. Kita hanya mengerjakan yang rukun-rukunnya saja, yang lain tidak kita kerjakan, sah sholatnya. Maka kalau salat itu yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, sebentar sudah. Ngangkat tangan nggak mesti, nggak wajib. Yang wajib Allahu Akbarnya, membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram sama niatnya. Habis itu baca Bismillahirrahmanirrahim, lanjut Al-Fatihah sampai selesai. Udah. Ruku pun tidak mesti kita baca Allahu Akbar, tidak mesti kita ngangkat tangan. Ini sunnah. Ruku aja, tidak baca apa-apa, langsung bangun lagi i'tidal. Tidak baca Sami Allahu liman hamidah, tidak baca Rabbana, tidak baca, langsung sujud. Juga diam sebentar, tumakninah, tidak baca Subhanallah bihamdi, bangkit lagi, tidak baca Allahu Akbar, duduk, tumakninah sebentar, sujud lagi, tidak baca apa-apa, tumakninah sebentar, bangkit, sah. Tapi paketnya itu paket ekspres, ya, paket ekspres. Jadi paket yang hemat, paket apa namanya itu? Wahid. Itu tapi itu betul-betul kurang sempurna. Walaupun sekedar sah sudah sah, karena mengerjakan yang rukunnya saja, yang wajibnya saja. Tapi kita tidak mau yang model begitu, maunya yang sempurna. Ada rukunnya, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya ya, sunnah abaannya ya, rukun qaulinya, fi'linya, ada sunat hayahnya, sunat abaannya banyak. Makanya kita bilang tadi harus banyak waktu yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu. Itu kuncinya. Kuncinya harus tambah waktu untuk tambah ilmu. Nah, sudah. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau tayamum kan air, tayamum Ustaz. Kemudian kita berpikir ada air juga, Ustaz. Oh begitu. Airnya nggak ada sama sekali begitu. Perlu air untuk apa? Untuk berwudu. Dikala tidak ada air untuk berwudu, maka dengan tayamum. Tayamum pakai tanah. Bertayamum kan dengan tanah, bukan dengan air. Enggak. Kalau kita bertayamum berarti hanya pakai tanah. Kalau ada air tidak perlu tayamum lagi.
Kalau airnya ada, berarti kita berwudu seperti biasa dengan air. Jika tidak ada air sama sekali, maka digantilah dengan bertayamum pakai tanah. Iya Ustaz. Cuma kita kan perlu bersuci dulu yang tayamum. Bersuci dari apa? Oh, apa cerita? Oh, pipis. Qadha hajat namanya. Karena kalau dibilang bersuci, ya berwudu pun bersuci. Kalau untuk masalah pipis, itu disebutkan dengan qadha hajat. Qadha hajat pun, kalau tidak ada tanah, itu boleh pakai batu. Pakai batu. Atau pakai sesuatu yang dia agak kasar. Sama, laki-laki dan perempuan sama. Untuk laki-laki boleh istinja pakai batu, perempuan juga boleh istinja pakai batu. Istinja itu yang paling bagus memang dengan air. Dikala kita tidak pakai air, pakai batu saja boleh. Karena kalau istinja malah, dikala ada air, kita nggak mau pakai air, tapi pakai batu saja boleh. Baik laki-laki atau perempuan. Cuman karena kita udah terbiasa dengan air, kayaknya rasa-rasanya kalau pakai batu kayaknya nggak yakin kita. Tapi hukumnya dengan batu atau dengan sesuatu yang dia kasar bisa membersihkan area dubur, itu sudah sah. Nah begitu. Begitu Bu, nggak usah ragu, nggak usah yakin aja, berhukumnya begitu. Dikala kita bertayamum, ya memang kasusnya nggak ada air, atau ada air tapi kita nggak bisa menggunakan air, maka kita bertayamum. Masalah kita ada cebok atau apa, itu bisa diganti dengan batu atau sesuatu yang kesat ya. Nah begitu. Tisu. Asal jangan sesuatu yang licin. Misalnya kita istinja pakai daun yang licin, daun kayu kan licin dia, itu nggak boleh. Harus pakai benda yang kasar, yang kesat ya, bisa mengangkat kotoran.